Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Dengan kekuatan magis mantra dan dengan 9 kata rahasia, Ji Hao menyembunyikan aura kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya, dan tubuh Tuan Gagak, lalu diam-diam menyelinap keluar dari lembah sungai dingin. Mar, Crow telah terluka parah belum lama ini. Meskipun luka-lukanya setengah sembuh, otot-otot sayapnya masih terluka parah, yang melumpuhkannya untuk terbang. Berdiri di tengah hujan lebat, Ji Hao dengan hati-hati memasukkan Tuan Gagak, yang telah mengecilkan tubuhnya, ke dalam kainnya, lalu melemparkan sihir melarikan diri, berubah menjadi siluet kabut berair yang kabur, dan mulai berlari di hutan lebat dengan kecepatan tertingginya. Karena hujan lebat, seluruh hutan telah dipenuhi dengan tenaga air yang besar. Ji Hao telah melemparkan sihir memanipulasi air setelah lahir, dan merasa seperti ikan yang akhirnya kembali ke laut tanpa batas, berenang dengan bebas. Dalam sehari malam, Ji Hao telah berlari ribuan mil. Ji Zuo adalah salah satu tetua tertua dari klan Gagak Api. Di Southern Wasteland, para tetua yang telah hidup cukup lama adalah kekayaan paling berharga dari sebuah klan. Mereka semua sangat berpengetahuan, tahu tentang semua jenis sihir misterius dan memiliki informasi rahasia. Misalnya, di lembah rahasia yang terletak 50.000 mil jauhnya dari lembah Coldstream, sebuah benteng pertempuran kecil diam-diam dibangun oleh negara Zurong. Pengawal dewa menjaga benteng sepanjang tahun. Dan di dalam benteng itu, ada formasi sihir pengangkut, yang langsung mengarah ke area pusat negara Zurong. Bagaimana informasi rahasia semacam ini bisa diketahui oleh klan-klan Wasteland Selatan biasa? Tuan Gagak, jika kita bepergian siang dan malam, kita bisa sampai ke lembah rahasia hanya dalam waktu sekitar 7 hari, kata Ji Hao dengan suara rendah, sambil menusukkan pil bundar yang dibuat oleh King Fu ke paruh Tuan Gagak. Kau, Mar, Crow mengepakkan sayapnya dan dengan sedih mengeluarkan koyot dalam-dalam. Hanya 50.000 mil, jika dia bisa terbang dengan kecepatan tertinggi, dia hanya butuh 1 jam untuk sampai ke lembah rahasia, tetapi saat ini, Ji Hao hanya bisa berlari dengan kakinya. Ji Hao bisa saja meminjam Gagak Api yang dikontrak Ji Zuo, namun, beberapa minggu yang lalu Ji Zuo telah bertarung melawan musuh beberapa kali. Gagaknya juga terluka parah selama pertarungan, dan sekarang mencoba yang terbaik untuk pulih. Oleh karena itu, misi mencari bala bantuan ini hanya bisa bergantung pada Ji Hao. Baiklah, Tuan Crow, Anda harus istirahat dengan tenang. Ketika kamu benar-benar pulih, kami akan membunuh semua ular bau itu bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita pergi ke kota Puban, atau menunggu sampai saudara Po kembali? Mar, Crow mengangkat matanya, tampaknya tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Matahari terbit dan terbenam, berulang kali. 3 hari telah berlalu dengan sangat cepat. Ji Hao telah berlari di hutan selama 3 hari penuh dan bahkan tanpa tidur siang, dia sudah menempuh jarak lebih dari 20.000 mil. Selama perjalanannya, dengan bantuan mantra dan dengan 9 kata rahasia, dan penutup hujan lebat yang tak ada habisnya ini, Ji Hao telah dengan aman melewati beberapa area yang diperintah oleh binatang buas yang sangat berbahaya dan telah menempuh jarak lebih dari setengah jarak. Tuan Crow telah minum obat yang diberikan oleh King Fu dan pulih sedikit lebih banyak dari luka-lukanya. Dia sekarang berdiri di bahu Ji Hao dan berkok, sambil mengepakkan sayapnya dari waktu ke waktu, memberitahu Ji Hao bahwa dia hanya perlu istirahat selama setengah hari lagi, 1 hari puncak, setelah itu ia akan bisa terbang lagi. Meskipun dia belum bisa terbang dengan kecepatan tertingginya, setidaknya itu akan jauh lebih cepat daripada Ji Hao saat ini. Ji Hao bergegas selama setengah hari lagi, lalu tiba-tiba berhenti. Dia terengah-engah, dan memuntahkan bola keruh udara limbah kami sejauh puluhan zang, bersama dengan panas yang luar biasa. Semua tetesan hujan yang disentuh oleh udara menguap seketika, dan kolom kabut putih setebal tangki telah muncul di udara. Bernapas dalam-dalam untuk menghirup udara, Ji Hao kemudian mengunci kedua tangannya, dengan cepat menarik kekuatan alami ke dalam tubuhnya dari daerah sekitarnya. Kekuatan alami diserap oleh dan emas di ruang spiritualnya, setelah dihembuskan ke dalam tubuhnya. Ji Hao baru saja bergegas di hutan selama setengah hari,
yang telah menghabiskan 90% dari kekuatan Golden dan, oleh karena itu, Ji Hao sekarang telah berhenti, mengatur napasnya, dan mengisi kembali kekuatannya. Di dalam area yang memiliki radius ratusan zang, jalur semua tetesan hujan berputar secara aneh. Tetesan hujan itu jatuh ke tanah sambil berputar dengan cepat, lalu diam-diam merembes ke dalam tanah, tanpa memercikkan air sedikit pun. Bahkan suara hujan keras di sekitar Ji Hao tiba-tiba berhenti, dan hutan yang mengelilingi Ji Hao bermil-mil tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Angin berhenti bertiup, pepohonan dan semak-semak berhenti bergoyang, bahkan kecepatan tetesan hujan yang jatuh menjadi semakin lambat, sampai-sampai tetesan hujan itu bahkan tampak membeku di udara. Ji Hao telah membuat hubungan dengan kekuatan alam semesta dengan jiwanya. Setiap gerakannya sekarang dapat memengaruhi lingkungan alam di sekitarnya. Setelah Ji Hao mengubah Yuan dan menjadi dan emas, setiap gerakannya, dan setiap napas kecil, mampu menyebabkan fenomena supernatural. Ji Hao berkonsentrasi untuk mengisi kembali kekuatannya, dan tidak berusaha untuk menyembunyikan semua fenomena aneh itu. Bermil-mil jauhnya, hujan tiba-tiba terbelah oleh kekuatan misterius yang tak terlihat. Dua pemuda, yang mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari rami putih, bertelanjang kaki, dan rambut mereka digantung longgar. Keduanya memegang tongkat bambu, dan berjalan perlahan keluar dari hutan. Seluruh tubuh mereka sangat kering dan bersih. Setiap langkah yang mereka radi tampak seolah-olah gelombang udara tak terlihat menahan tubuh mereka dari tanah. Tidak ada yang bisa tahu berapa lama mereka telah berjalan di hutan, karena kaki telanjang mereka kering dan bersih, tanpa ternoda oleh setetes hujan atau lumpur pun. Keduanya tinggi dan kokoh, dengan mata yang sangat cekung dan pangkal hidung yang lurus. Wajah mereka sehalus patung, dan pupil mereka bersinar. Setiap gerakan mereka memiliki pesona misterius, yang sulit untuk dijelaskan. Kedua pemuda ini tampaknya bisa menarik semua perhatian jika mereka berdiri di tengah kerumunan, seperti kolam pusaran. Dengan senyum tipis, keduanya tiba-tiba melayang ke udara, berdiri di ujung cabang pohon yang menjulang tinggi, melihat fenomena supernatural yang disebabkan oleh Ji Hao, sementara Ji Hao mengisi kembali kekuatannya. Tiba-tiba, senyum di wajah kedua pemuda itu menghilang, sebaliknya, wajah mereka menjadi gelap parah. Kesatuan surga dan manusia, anak ini telah mencapai level yang luar biasa. Apakah Anda tahu murid siapa dia? Tidak pernah berpikir bahwa kami akan bertemu dengan anak kecil yang begitu menarik di hutan Southern Wastelen ini. Sama sekali tidak mudah untuk mencapai level ini di usia yang begitu muda. Siapa lagi yang bisa menyerap kekuatan universal yang luas untuk mengisi kembali miliknya? Siapa yang bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat kecuali beberapa orang itu? Orang-orang barbar Southern Wastelen itu tidak pernah bisa mempelajari kemampuan seperti itu. Siapapun dia tidak bisa menjadi salah satu dari kita. Yah, tidak ada satu pun dari kita, maka dia harus mati. Kedua pemuda itu berbicara satu sama lain sebentar, lalu saling melirik sekilas, mengangguk dan sedikit menginjakkan kaki mereka ke ujung cabang, melompat ke udara, menginjak-injak embusan angin, dan terbang menuju Ji Hao. Kedua pemuda itu dengan cepat mendekati Ji Hao, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. 5 mil, mil pohon 2 mil. Ketika mereka berjarak 1 mil dari Ji Hao, angin yang dibawa oleh tubuh mereka, menghantam tetesan air hujan, yang telah melayang di udara, menggerakkannya. Ji Hao merasakan pergerakan tetesan air hujan, dan langsung bergetar, seperti laba-laba tua yang meringkuk di tengah jaringnya, dan orang lain tiba-tiba menabrak benang laba-laba. Di tepi jaring, Ji Hao tiba-tiba membuka matanya, melirik ke arah yang dia rasakan pergerakan tetesan hujan dari. Dia melihat dua pemuda, yang mengenakan pakaian putih dan panjang, dengan senyum aneh dan rambut panjang berkibar, berdiri di atas angin dan terbang ke arahnya dari luar hutan lebat. Adegan ini membuat Ji Hao tanpa sadar merapal mantra. Sejumlah besar kabut berair mulai berkumpul di telapak tangan Ji Hao, berubah menjadi sambaran petir, dan diam-diam menghantam kedua pemuda itu. Pada saat pencahayaan melesat keluar dari telapak tangannya, Ji Hao secara naluriah memikirkan banyak legenda terkenal dan aneh yang telah dia pelajari di kehidupan sebelumnya. Kedua pemuda ini berpakaian sangat aneh, dan bergerak diam-diam, bahkan kulit mereka putih dan halus seolah-olah mereka telah menggunakan alas bedak. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan cerita hantu itu?
Ji Hao belum pernah melihat orang yang seputih dan tampan seperti kedua pemuda ini, di gurun selatan ini. Petir melesat keluar tanpa suara, namun sangat cepat. Petir sepanjang kepalan tangan melintas di udara dan muncul di depan kedua pemuda itu, lalu meledak tanpa suara. Gelombang aliran udara yang lembut namun kuat, yang disebabkan oleh ledakan, meluas ke segala arah seperti gelombang tsunami, bersama dengan kekuatan yang lembut, namun sangat kuat yang cukup untuk mematahkan tulang dan merobek organ dalam manusia. Kedua pemuda itu terbang menuju Ji Hao dengan senyum di wajah mereka, ketika tiba-tiba petir meledak tepat di depan wajah mereka dan menghancurkan pakaian rami putih mereka berkeping-keping, memperlihatkan kemeja putih, halus, mewah yang dikenakan oleh mereka di bawah pakaian mereka. Pada saat yang sama, berkas cahaya putih terang melesat keluar dari kemeja sutra putih mereka, dengan kuat menghalangi kekuatan petir. "Temanku di sini, tunggu sebentar," teriak kedua pemuda itu secara bersamaan. "Teman," Ji Hao mengangkat alisnya dan berkata, "Apa itu? Bisakah saya memakannya?" Ji Hao telah memutuskan untuk berpura-pura bodoh. "Kawanku, kamu masih sangat muda dan sangat nakal," kata salah satu dari dua pemuda itu sambil menertawakan Ji Hao dan mengangkat jari kelingkingnya. Diikuti oleh gerakannya, seberkas cahaya putih redup tiba-tiba melesat ke arah Ji Hao. "Nakal, Anda harus menerima pukulan. Petir itu menakutkan, anak muda kita di sini, kamu harus menerima pelajaran yang tepat dari kami." Seberkas cahaya putih redup langsung bergabung dengan hujan, mirip dengan sapuan tipis cahaya bersinar, yang kadang-kadang muncul di tepi awan gelap di langit, dan hampir tidak terlihat. Namun, begitu cahaya putih ini muncul, seluruh dunia tampak menjadi lambat dan lembut. Angin berhenti menderu, dan hujan berhenti mengguyur, bahkan semua tanaman di hutan yang bergetar karena angin dan hujan, telah memperlambat pergerakannya. Hutan luas, yang tampak agak berkabut dan abu-abu di bawahnya, dengan awan gelap terisi, langit menjadi lebih cerah dan hangat setelah cahaya putih muncul. Cahaya putih redup melintas di tengah hujan. Kemanapun cahaya lewat, semua tetesan hujan di dalam area itu puluhan zang di sekitar cahaya, berubah menjadi teratai air kristal seukuran kepalan tangan, dan mekar satu demi satu. Seiring dengan suara yang dalam dan khusyuk, yang terdengar seolah-olah seseorang sedang melantunkan mantra, cahaya putih meninggalkan jejak panjang berbentuk busur di udara dan melesat ke arah tubuh Ji Hao. Ji Hao memunculkan matanya, dan menatap seberkas cahaya putih tipis ini, yang sepertinya bukan masalah besar sama sekali, sambil mempertimbangkan bagaimana harus bereaksi terhadapnya. Teratai air dalam jumlah besar, yang sebenarnya merupakan tetesan air hujan yang diubah, terbang menuju Ji Hao bersama dengan cahaya putih. Kemanapun dia melihat, dia bisa melihat teratai air kristal transparan berputar di udara, tampaknya menari di langit. Teratai air kecil dan halus itu mengaduk udara dengan intens dan memunculkan gelombang udara yang kuat. Setiap teratai air diikuti dari belakang oleh angin puyuh kuat yang seganas naga kecil yang marah. Teratai air ini, yang tampak begitu cantik dan halus, seolah-olah mereka tidak mungkin membahayakan, telah membawa tekanan besar pada Ji Hao, membuatnya merasa seolah-olah sebuah bukit kecil akan jatuh di atas kepalanya. "Sangat menarik," kata Ji Hao. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak sementara cahaya keemasan yang besar melesat keluar dari punggungnya, dua pupil gagak emas yang bulat dan bersinar melintas di atas cahaya dan menghilang segera setelah itu. Setelah ini, lapisan cahaya berapi-api redup membungkus tinju Ji Hao. Ji Hao mengangkat kedua tangannya dan mulai menghancurkan teratai air yang terbang ke arahnya. Sangat kasar dan liar, dia memang orang barbar Southern Wastelen, tidak mungkin salah, mengejek kedua pemuda itu bersama-sama. Satu teratai air mengenai tinju Ji Hao melemparkan pukulan berat ke arah teratai dengan seluruh kekuatannya, namun, dia tidak merasakan apa-apa. Ruang di depannya semuanya kosong, teratai air yang telah terbang ke arahnya dan menempatkannya di bawah tekanan besar, semuanya adalah ilusi. Pukulan Ji Hao yang diluncurkan dengan seluruh kekuatannya, terlempar ke udara dan langsung berubah menjadi bola besar cahaya berapi-api yang memiliki radius setidaknya beberapa zang, bersama dengan ledakan yang menggelegar. "Tidak nyata," seru Ji Hao. Saat berikutnya, ratusan pukulan keras menghantam tubuh Ji Hao dari segala arah. Kekuatan setiap pukulan sebesar bukit kecil yang jatuh dari langit. Armor kulit yang dikenakan oleh Ji Hao hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa saat, memperlihatkan armor ketat di bawahnya.
Armor ketat yang dibuat oleh Po langsung melepaskan cahaya redup dan jernih, yang kemudian dengan cepat berubah menjadi teratai ringan seukuran telapak tangan yang menempel erat pada tubuh Ji Hao, dan mulai perlahan berputar di sekelilingnya. Teratai air yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari udara, menukik ke bawah, menghantam tubuh Ji Hao satu demi satu, namun, tidak peduli berapa banyak teratai air yang jatuh dari udara dan tidak peduli seberapa keras mereka memukul tubuh Ji Hao, teratai cahaya, yang perlahan berputar dan bersirkulasi di sekitar tubuh Ji Hao benar-benar menghancurkan semuanya. Seberkas cahaya putih tiba-tiba melintas di udara dan menghantam yang terbaik Ji Hao bersama dengan ledakan keras. Tanah di sekitar tubuh Ji Hao langsung naik ke udara, berubah menjadi ratusan gelombang tanah tinggi zhang dan menyembur ke segala arah. Lebar 1 mil dan ratusan lubang sedalam zhang tiba-tiba muncul di tanah. Tepat di bawah kaki Ji Hao. Ji Hao terkena kekuatan yang luar biasa besar, untuk sementara kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam lubang. Menarik, lihat apa yang kita temukan di sini. Kata pemuda itu, yang telah menonton dengan senyum di wajahnya selama ini, tanpa bergerak apapun, baju besi ketat ini sangat bagus. Kedua pemuda itu bahkan tidak mencoba menyembunyikan keserakahan di dalam mata mereka, menatap Ji Hao seperti dua serigala yang kelaparan. Kakak senior. Teriak pemuda yang baru saja mengeluarkan seberkas cahaya putih dan menyerang Ji Hao, aku baru saja melancarkan serangan, baju besi itu ditakdirkan milikku. Kakak senior, yang belum melancarkan serangan apapun terhadap Ji Hao, berteriak kembali kepada pemuda lainnya, kakak juniorku, kamu belum cukup kuat, kamu harus tenang dan fokus berlatih. Memang kamu baru saja melancarkan serangan, tetapi kamu gagal membunuh anak ini. Armor itu dimaksudkan untuk menjadi milikku. Keduanya mengangkat tongkat bambu yang mereka pegang di tangan mereka dan melambai keras di udara. Tiba-tiba, sejumlah besar berkas cahaya putih muncul dari udara dalam radius mil, diikuti oleh tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya mekar secara bersamaan dan berubah menjadi teratai air, menukik ke arah lubang yang dalam. Ji Hao telah terbaring di lubang dengan wajah menghadap ke tanah, dan seluruh tubuhnya tertutup lumpur. Salah satu pemuda hanya dengan ringan mengangkat jari kelingkingnya dan mengeluarkan seberkas cahaya putih, yang tampaknya sangat tidak signifikan tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat besar, yang sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan petarung tingkat senior manapun. Jika bukan karena baju besi ketat yang kuat yang dikenakan Ji Hao, dia pasti sudah terbunuh oleh serangan ini. Meskipun baju besi telah memblokir 99% dari kekuatan serangan untuk Ji Hao, 1% kekuatan yang tersisa masih mengenai tubuh Ji Hao melalui baju besi, dengan keras mengguncang semua organ dalamnya. Inilah yang dirasakan Ji Hao setelah dia melalui semua jenis perjalanan magis dengan men-men, menyerap semua harta alam bergizi itu, termasuk susu esensi bumi, dan sebagian besar meningkatkan kondisi tubuhnya. Jika kondisi tubuh Ji Hao tidak membaik melalui semua jenis metode selama beberapa minggu terakhir, setiap organ dalamnya akan terluka parah oleh serangan ini. Sambil berbaring di lubang dan berlumuran lumpur, Ji Hao mengerutkan kening dan berpikir. Dari mana kedua orang ini berasal? Metode serangan mereka sangat aneh, aku tertuju pada teratai air itu, bagaimana aku bisa melewatkannya? Gumam Ji Hao di kepalanya. Dan mengapa ketika mereka melancarkan serangan mereka, aku memiliki perasaan aneh, yang membuatnya sehingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merilekskan jiwa dan tubuhku, bahkan merasa malas dan mengantuk, namun, serangan mereka sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Sambil berpikir, Ji Hao merasakan bahwa langit di atas kepalanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Teratai air kristal Countess jatuh ke arah lubang yang dalam dari langit, bahkan menutupi seluruh penglihatan Ji Hao. Kekuatan yang terkandung dalam teratai air yang baru terbentuk ini pasti ratusan kali lebih besar dari kekuatan serangan menyelidiki yang diluncurkan sebelumnya. Ji Hao membuka matanya lebar-lebar dan mengangkat kepalanya karena terkejut, kedua pupilnya tiba-tiba berubah menjadi warna merah keemasan murni. Dia baru saja mengaktifkan murid gagak emas dan menyuntikkan semua kekuatan ke pupilnya. Sepasang pupil merah keemasan sekarang tampak seperti dua matahari kecil, yang cukup terang untuk memancarkan seluruh dunia, dan mampu mematahkan semua jenis ilusi. 9 simbol mantra dari mantra.
Dan dari 9 kata rahasia, muncul dan mulai berputar dengan cepat di sekitar pupil merah keemasan Ji Hao, dunia di depan mata Ji Hao tiba-tiba berubah warna. Melalui cahaya redup dan putih, Ji Hao melihat bahwa langit masih gelap, dan hutan masih dihujani hujan lebat dan diselimuti oleh kabut abu-abu, teratai air, yang diubah dari tetesan air hujan, menukik turun dari langit seperti bintang jatuh, ke arah Ji Hao. Semua jejak berbentuk busur yang lembut dan indah yang ditinggalkan di udara oleh teratai yang terbentuk kemudian, dan angin pusaran yang dibawa oleh teratai air itu, adalah ilusi. Di dalam semua ilusi itu, dan tersembunyi di teratai air yang tak terhitung jumlahnya, kedua pemuda itu telah mendekati Ji Hao, mengangkat tongkat bambu mereka tinggi-tinggi ke udara, memukul ke arah kepala Ji Hao, tampaknya menggunakan semua kekuatan mereka. Kedua pemuda itu tampak sangat ganas, seolah-olah Ji Hao adalah musuh bebuyutan mereka yang telah membunuh ayah mereka, dan benar-benar tidak dapat didamaikan dengan mereka. Temperamen yang buruk. 2. Teman, aku harus pergi, tidak bisa membuang lebih banyak waktu untukmu, kata Ji Hao, sambil tertawa. Setelah itu dia dengan cepat mengubah tubuhnya menjadi bola air, dan meledak. Dua batang bambu menghantam bola air yang telah berubah menjadi tubuh Ji Hao, menyebabkan tetesan air memercik kemana-mana, tetapi kehilangan Ji Hao telah memanfaatkan hujan lebat, dan menggunakan sihir memanipulasi air afterburn, melarikan diri dari ratusan zang dalam sekejap. Satu teratai putih mekar di antara masing-masing alis kedua pemuda itu, bersamaan dengan itu, gelombang kekuatan spiritual murni dengan cepat menyebar ke daerah sekitarnya, segera, mereka berhasil menemukan Ji Hao dengan kekuatan spiritual mereka. Teman sayang, tunggu sebentar. Harta berharga yang kamu kenakan ditakdirkan menjadi milik kita, tolong terimalah nasib ini. Teriak kakak senior sambil menjentikkan tangannya dan melemparkan mutiara putih seukuran kepalan tangan ke arah Ji Hao. Temanku sayang, tolong tunggu. Ji Hao merasa sangat menjijikkan. Dia mengaktifkan kekuatannya secepat mungkin, menggabungkan tubuhnya sendiri ke dalam hujan lebat dan kabut berair, namun, kekuatan spiritual kedua pemuda itu mengikuti Ji Hao dengan erat, seperti gangren yang menempel di tulang. Kekuatan spiritual diperoleh melalui latihan dengan kekuatan jiwa yang lahir secara alami, dan dapat dianggap sebagai bentuk kekuatan jiwa, ketika dilepaskan. Kekuatan spiritual yang nyata kebal terhadap angin, hujan, guntur, kilat, atau fenomena alam lainnya. Kedua pemuda itu telah berlatih pada sihir tertentu, seperti Ji Hao telah berlatih dengan mantra dan dengan 9 kata rahasia, dan telah memperoleh kekuatan spiritual ini, sesuatu yang tidak pernah bisa diperoleh oleh magi senior Southern Wastelen itu. Kekuatan spiritual mereka jauh lebih besar daripada Ji Hao, meskipun Ji Hao memiliki sihir melarikan diri, yang memungkinkannya melarikan diri secara sementara, tetapi karena perbedaan tingkat kekuatan yang sangat besar antara Ji Hao dan kedua pemuda itu, Ji Hao tidak mungkin benar-benar melarikan diri dari kekuatan spiritual mereka. Siluet kabur dan berkabut Ji Hao dengan cepat melintas di udara, dan melesat lebih dari 10 mil dalam satu saat. Mutiara seukuran kepalan tangan, yang bersinar dengan cahaya putih redup, jatuh dari langit dan menghantam punggung Ji Hao dengan keras. Cahaya jernih yang dipancarkan oleh baju besi ringan yang dikenakan oleh Ji Hao tiba-tiba menjadi jauh lebih terang, 36 teratai cahaya dengan cepat muncul dari cahaya jernih, bergerak menuju mutiara putih satu demi satu, mencoba menahan kekuatannya. Mutiara putih itu bertabrakan keras dengan teratai cahaya. Pertama tanpa mengeluarkan suara apapun, cahaya putih, yang dipancarkan dari mutiara, mulai bergetar sementara teratai cahaya itu meredup satu demi satu, pada akhirnya, mutiara putih itu menghantam tubuh Ji Hao dengan keras. Armor ringan bergetar hebat karena mutiara putih, seperti halnya cahaya jernih yang melilit Ji Hao. Kali ini, baju besi ringan gagal memblokir semua kekuatan yang terkandung dalam mutiara putih, sebagian kecil dari kekuatan masih mengenai tubuh Ji Hao. Ji Hao merasa seperti ditinju oleh kekuatan yang sangat besar, bahkan mendengar suara retak yang datang dari tulang punggungnya, yang sebenarnya dipukul oleh kekuatan besar, dan hampir patah. Dia dengan jelas merasakan bahwa beberapa bagian tulang belakangnya telah sedikit patah. Kekuatan kekerasan itu sangat menggetarkan semua organ dalam Ji Hao, membuatnya lemah seolah-olah api menyala di dalam dirinya.
Seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya bersama dengan gumpalan api merah keemasan, dan disemprotkan ke tanah, membakar lubang besar di tanah yang memiliki radius puluhan zang. Awan besar udara panas naik tinggi ke udara. Tetesan hujan jatuh ke dalam lubang bersama dengan hembusan angin yang ganas, berbenturan dengan lava yang dibentuk oleh bebatuan yang meleleh oleh darah dan api yang dimuntahkan dari mulut Ji Hao, dan mengeluarkan uap dalam jumlah yang lebih besar. Ji Hao meraung dalam-dalam, dan meneriakkan, Lin, Bing, Dou, Ze, Jie, Zhen, Lai, Qian, Xing, yang merupakan 9 kata rahasia dari mantra dan dengan 9 kata rahasia. Diikuti oleh suaranya, tubuhnya mulai bersinar terang dari dalam, dan energi alami serta kekuatan universal mulai menyembur ke tubuhnya. Kulit Ji Hao yang bersinar menjadi tembus pandang dan seperti kristal, tampak seperti mutiara yang berharga, dan bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Kekuatan yang menghantam tubuh Ji Hao dari mutiara putih, yang cukup besar untuk menyebabkan luka yang lebih serius pada Ji Hao puluhan kali lipat, mulai menyembur di dalam tubuh pahlawan Ji seperti banjir yang terbendung. Itu kemudian menyembur keluar dari mulut Ji Hao, dengan mengikuti jalan yang telah dibuka Ji Hao di dalam tubuhnya dengan kekuatan mantra dan dengan 9 kata rahasia. Seberkas cahaya putih dengan cepat melintas di udara sejauh bermil-mil, menghancurkan semua pohon yang menjulang tinggi di jalurnya, akhirnya menabrak bukit kecil, mengubahnya menjadi abu. Luka di dalam tubuh Ji Hao berhenti menjadi lebih buruk. Dengan sejumlah besar energi alam dan kekuatan universal yang tanpa henti menyembur ke tubuh Ji Hao, dan energi kekuatan hidupnya yang kuat, luka batin Ji Hao mulai sembuh dengan cepat. Seiring dengan serangkaian suara retak, yang berasal dari tulang belakang Ji Hao, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa dari tulang punggungnya mulai memudar, dan tulang punggungnya dengan cepat dibungkus oleh kekuatan dingin. Ji Hao kembali mengeluarkan raungan besar, lalu menoleh dan melirik kedua pemuda itu, menjaga penampilan mereka dalam pikirannya. Setelah itu, sepasang sayap berapi-api meledak dari punggung Ji Hao, sementara pada saat yang sama, puluhan meridian yang sesuai dengan sayap yang berapi-api, mulai menyala di dalam tubuh Ji Hao. Puluhan meridian ini mulai dengan cepat menyerap energi alam dan kekuatan universal, mengubahnya menjadi kekuatan pendorong dan menyuntikkan kekuatan ke sayap berapi-api Ji Hao. Kau, Mercrow mengeluarkan suara bernada tinggi dalam kegembiraan, sementara dua bulu hitam naik dari tubuhnya, dan dengan ringan jatuh di kaki Ji Hao, kedua bulu hitam itu diam-diam membakar diri, lalu berubah menjadi dua simbol mantra kecil dan bengkok, yang melekat di kaki Ji Hao. Ini adalah jenis sihir pendukung yang diluncurkan oleh Mercrow, dan dengan kekuatan dua simbol mantra kecil ini, kecepatan Ji Hao dapat dinaikkan 2 kali lipat dalam 1/4 jam berikutnya. Pelajaran besar darimu ini, dua temanku tersayang, aku pasti akan membayar kembali suatu hari nanti. Teriak Ji Hao sambil mengubah tubuhnya menjadi seberkas tipis cahaya berapi-api, dan naik langsung tinggi ke langit, mengiris hujan dan awan gelap, saat dia meninggalkan sejumlah besar bayangan di belakang, sambil melesat menuju tujuannya. Kecepatan sayap berapi-api Ji Hao luar biasa cepat, ditambah dengan kekuatan mantra dan dengan 9 kata rahasia, yang dilepaskan oleh Ji Hao untuk membantu sayap yang berapi-api, kecepatan bergerak Ji Hao sekarang menjadi lebih mengkhawatirkan. Meskipun untuk mempertahankan kecepatan ini akan menghabiskan banyak tenaga, itulah sebabnya Ji Hao hanya bisa terbang dengan kecepatan ini paling lama setengah jam, tetapi di mata kedua pemuda itu, kecepatan terbang Ji Hao sangat mengerikan. Mereka tidak akan pernah bisa terbang seperti ini, bahkan jika mereka mengaktifkan semua kekuatan mereka. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya menetes ke tubuh Ji Hao, lalu langsung berubah menjadi uap oleh kulitnya yang panas terik, bersama dengan suara mendesis. Kedua pemuda itu kemudian melompat tinggi ke udara juga, seolah-olah pantat mereka telah terbakar oleh api, dan kaki mereka menginjak awan samar sambil bergegas menuju Ji Hao, namun, mudah untuk mengatakan bahwa kecepatan mereka sekitar 30% lebih lambat daripada Ji Hao. Biasanya, kecepatan mereka seharusnya jauh lebih cepat daripada Ji Hao, namun, Mercrow baru saja memberikan dua bulu hitam itu kepada Ji Hao, dan melemparkan sihir pendukung, yang memungkinkan Ji Hao untuk menggandakan kecepatannya dan terbang lebih cepat dari kedua pemuda itu.
Kedua pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai mengutuk dengan keras, pupil mereka mulai bersinar dan keserakahan di wajah mereka menjadi semakin jelas. Mutiara putih itu adalah harta karun yang berharga, milik kakak senior, dan diberikan oleh tuannya sebagai harta yang menyelamatkan nyawa. Kakak senior ini telah membunuh naga banjir yang jauh lebih kuat dari dirinya ketika dia berlatih menggunakan mutiara ini, jelas betapa kuat dan destruktifnya mutiara putih ini. Tapi harta karun yang begitu kuat hanya membuat Ji Hao batuk seteguk darah, yang dengan jelas menunjukkan bahwa baju besi yang dikenakan oleh Ji Hao jauh lebih kuat daripada mutiara putih. Bagaimanapun, ada perbedaan tingkat kekuatan yang sangat besar antara Ji Hao dan kedua pemuda itu. Temanku tersayang, tolong tinggal. Baju besimu itu ditakdirkan untuk menjadi milikku, kamu tidak akan pernah bisa pergi tanpa menyerahkannya kepadaku dulu. Teriak salah satu dari dua pemuda itu dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Orang senior itu menggigit ujung lidahnya sampai patah, dan memuntahkan seteguk darah roh ke mutiara putih. Diikuti dengan gerakan ini, mutiara putih melepaskan seberkas cahaya putih terang, dan membungkus tubuhnya. Dengan cahaya putih terang, kecepatannya tiba-tiba dinaikkan 50%, yang memungkinkannya untuk dengan cepat mendekati Ji Hao. Setelah dia memuntahkan seteguk darah, wajah kakak senior langsung menjadi lebih pucat. Rupanya, dia telah menghabiskan banyak kekuatan untuk ini. Bahkan jika demikian, senyum di wajahnya tidak hilang, dia bahkan punya waktu untuk menoleh ke belakang dengan bangga dan melirik saudara juniornya yang telah ditinggalkan. Begitu dia menyusul Ji Hao, saudara junior akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk memiliki baju besi yang dikenakan oleh Ji Hao. Ji Hao mengerutkan kening. Dia jelas merasakan kekuatan kuat yang datang ke arahnya dari belakang. Alis kakak senior perlahan terangkat, dan upaya membunuh Ji Hao dan merebut baju besi begitu jelas di wajahnya. Selain itu, Ji telah menghabiskan sejumlah darah roh, dan Ji Hao tidak pernah bisa melarikan diri dari itu. Pada saat ini, Ji Hao melewati sebuah bukit kecil yang terletak di depan tebing seperti layar di mana pemuda lain, yang mengenakan pakaian rami putih yang sama seperti dua lainnya, dan memegang seruling bambu pendek di tangannya, sedang menginjak-injak awan gelap, dan menyusul Ji Hao dari belakang. Temanku tersayang, kata pemuda itu begitu dia melihat wajah Ji Hao, lalu tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, harta berharga yang dipakai olehmu, ditakdirkan untuk menjadi milikku, jadi tolong tinggal. Saat berbicara, pemuda itu melepaskan seruling bambu di udara. Bersama dengan gerakannya, 3 belati berbentuk bulan sabit sepanjang kepalan tangan, bersinar, melesat ke arah Ji Hao dan berubah menjadi 3 sinar panjang zang cahaya dingin di udara. Belati terbang. Ji Hao dikejutkan oleh serangan mendadak ini, dan tanpa sadar berteriak. Ji Hao menatap 2 belati terbang, yang telah berubah menjadi 3 berkas cahaya, dan berdesir ke arahnya, sementara matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia terlalu bersemangat, bahkan setiap rambut halus di tubuhnya mulai berkedut. Meskipun 3 belati terbang ke arahnya, jelas, kekuatan yang mengendalikan mereka berasal dari sihir manipulasi pedang. Di dunia yang Ji Hao jalani di kehidupan sebelumnya, sihir manipulasi pedang hanya menjadi legenda. Ji Hao telah mencari di semua jenis buku yang memperkenalkan Tao, Buddha, dan sistem kekuatan sihir klasik lainnya, dan jarang menemukan informasi berguna tentang sihir manipulasi pedang. Memanipulasi pedang dengan kekuatan spiritual seseorang. Pedang itu kemudian bisa bergerak puluhan ribu mil dalam satu saat, dan akan memungkinkan manipulator untuk membunuh musuh dari puluhan ribu mil jauhnya. Sudah sangat lama Ji Hao sangat terobsesi dengan legenda sihir manipulasi pedang, dan ini adalah salah satu alasan utama mengapa dia telah berusaha sangat keras untuk mempelajari mantra dan dengan 9 kata rahasia. Sayangnya, di kehidupan sebelumnya, dia bahkan tidak dapat menemukan pedang bagus yang mampu menciptakan hubungan dengan pemiliknya. Tapi sekarang, ketiga belati terbang yang bersinar ini, yang melepaskan indera kekuatan yang kuat, melesat ke arahnya. Ji Hao lebih dari bersemangat. Dia bahkan lupa bahwa dia sebenarnya sedang berkelahi, dan bisa dengan mudah dibunuh. Dia sedikit memutar tubuhnya, meninggalkan jejak berbentuk busur di udara dan menghindari 3 belati terbang. Ketika lampu berubah dari 3 belati, terbang melintasi udara di depan wajahnya, dia bahkan mengeluarkan belati bajanya sendiri dari sekitar pinggangnya dan sedikit mengetuk lampu. Belati baja berkualitas tingginya sendiri,
diam-diam hancur menjadi abu oleh cahaya belati lawan, dan Ji Hao bahkan tidak merasakan sesuatu yang kokoh ketika belatinya menyentuh cahaya. Ketika belati Ji Hao menyentuh cahaya, embusan gelombang udara tajam, yang dibawa oleh lampu belati, menyapu tangan Ji Hao, mengiris kulit dan otot-otot di punggung tangannya, dan memamerkan tulangnya yang bersinar seperti kristal. Lapisan cahaya terang langsung keluar dari baju besi yang dibuat oleh Po, mencoba menahan daya lampu belati, namun, baju besi itu baru saja dipukul keras oleh mutiara putih, dan kekuatannya belum pulih, oleh karena itu, Ji Hao langsung terluka. Darah menyembur keluar dari tangannya, Ji Hao bahkan kehilangan penglihatannya untuk sementara karena rasa sakit. Dia mengaktifkan sihir penyembuhan dengan tergesa-gesa, secara paksa menutup pembuluh darah di dekat luka, dan menghentikan pendarahan. 3 berkas cahaya belati melayang di udara dan melesat ke arah Ji Hao lagi. Kali ini, Ji Hao tidak mengambil risiko lagi, sebaliknya, dia meraung dan menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke sepasang sayap yang berapi-api, melarikan diri menuju hutan lebat di samping. 2 pemuda lainnya dengan pakaian rami putih terbang, tertawa kepada pemuda ketiga secara bersamaan dan berkata, "Kakak magang Penatua, tidak pernah berpikir bahwa kamu akan tertarik dengan hal kecil semacam ini." Pemuda ketiga melambaikan seruling bambu pendek, meletakkannya di dekat mulutnya dan sedikit bergalur, lalu tersenyum dan berkata kepada 2 pemuda lainnya, "Saudara magang junior tersayang, baju besi yang dikenakan oleh anak ini benar-benar harta karun, saya sangat tertarik padanya. Saudara-saudaraku terkasih, kamu tidak akan melawanku tentang aku memiliki harta ini, bukan?" Mendengar kata-kata kakak magang tertua ini, wajah putih dan halus 2 pemuda lainnya langsung menjadi gelap seolah-olah mereka baru saja dipaksa makan tumpukan kotoran sapi. Tetapi karena kakak murid tertua mereka telah berkata demikian, mereka berdua hanya bisa dengan enggan menganggukkan kepala, mengeluarkan beberapa tawa kosong dan berkata, "Harta ini pasti ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Kakak murid tertua kita yang tersayang." Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak, suara tawa mereka dipenuhi dengan perasaan persekutuan yang hangat di antara satu sama lain, tetapi tidak ada yang memperhatikan cemoohan yang melintas di mata kakak magang tertua dan segera menghilang. Hal yang sama bisa dikatakan tentang kebencian yang tersembunyi di balik senyum 2 saudara magang junior. Kakak magang tertua mengarahkan jarinya ke arah yang baru saja dilarikan Ji Hao, 3 berkas cahaya belati kemudian berbalik dan mengejar Ji Hao, mengikuti gerakannya. Dia kemudian meletakkan seruling bambu pendek di dekat bibirnya, lalu tersenyum berkata, "Kalau begitu, saudara muda terkasih, terima kasih telah membantu saya menangkap anak ini. Anak ini cukup keras di usia yang begitu muda." Kedua saudara muda itu tersenyum malu, mempercepat dan mengejar Ji Hao juga. Ji Hao telah melarikan diri dengan kecepatan tertingginya, dan hendak pergi ke hutan lebat. Kedua pemuda itu masih lebih dari setengah mil di belakangnya, tetapi 3 berkas lampu belati hanya berjarak kurang dari 20 zang darinya. Tapi Ji Hao percaya bahwa dia bisa masuk ke hutan dan menghilang sebelum lampu belati mengejarnya. Tanah Wastelen Selatan sangat terjal, dan hutan penuh dengan semua jenis tanaman, itu adalah tempat yang tepat bagi Ji Hao untuk bersembunyi dan menjauh dari bahaya mematikan. Namun, kakak magang tertua diam-diam tersenyum, meletakkan kedua tangannya di seruling bambu pendek dan mulai berflukrat. Di tengah hujan lebat dan lebat, melodi yang lambat dan indah langsung ditransmisikan ke puluhan mil jauhnya, seperti embusan angin hangat. Segala sesuatu di depan mata Ji Hao tiba-tiba menjadi hitam, dan emas di ruang spiritualnya mulai berputar dengan cepat. Melodi indah yang berasal dari seruling bambu berubah menjadi lagu pembunuh mematikan di dalam kepalanya. Ji Hao merasa seperti ribuan belati tajam dengan gila-gilaan menusuk jiwanya. Lebih mengerikan, monster menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara di sekitar Ji Hao, menusukkan lengan berdarah mereka dan mencoba menangkap Ji Hao. Udara yang kuat dan sedingin es datang dari daerah sekitarnya dan membungkus Ji Hao. Tubuh Ji Hao menjadi kaku dan dia merasa semua organ dalamnya akan membeku. Ilusi, ilusi, pasti ilusi. Ji Hao menggeram hebat, dan meneriakkan, "Dou, Zen, Lai," 3 kata rahasia dari mantra dan dengan 9 kata rahasia. Setelah itu, dia mengumpulkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam Golden Dan, dan segera menumbuhkan kekuatan besar yang tidak bisa dihancurkan di dalam tubuhnya. Bola raksasa api merah keemasan, yang
berisi kekuatan gagak emas kuno, yang akan menghancurkan semua jenis kejahatan di dunia, tiba-tiba meledak dari mulut Ji Hao, dan dengan cepat menyebar ke area puluhan zang di sekitar Ji Hao. Semua monster dalam kegelapan menghilang sambil berteriak dan meratap, dan Ji Hao akhirnya mendapatkan penglihatannya kembali. Dia melihat hutan di depan matanya, yang masih dikuasai oleh angin kencang dan hujan lebat. Kakak magang tertua belum melihat ini datang. Seiring dengan sedikit suara retak, dia menemukan bahwa retakan kecil telah muncul di seruling bambu pendek yang dipegang di tangannya. Dasar kecil, mati, teriak kakak magang tertua dengan marah, sambil sekali lagi mengarahkan jarinya ke Ji Hao. 3 berkas cahaya belati dipercepat 30% ditambah dengan fakta bahwa Ji Hao hanya bingung dengan melodi seruling dan berhenti sejenak. 3 berkas cahaya belati akhirnya menyusul Ji Hao dan memukul punggungnya dengan keras. Ji Hao berteriak kesakitan. Armor ringan telah melepaskan cahaya terang, dan mencegah lampu belati memotong tubuh Ji Hao, tetapi sebagian kecil dari kekuatan yang dibawa oleh lampu belati masih mengenai tubuh Ji Hao, ke organ dalamnya seperti belati kecil namun tajam yang tak terhitung jumlahnya. Ji Hao merasakan sakit yang luar biasa dari perutnya, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah panas. 3 lampu belati berputar di udara lalu dengan cepat naik kembali tinggi ke udara, berputar di atas kepala Ji Hao seperti kincir angin sesaat, lalu tiba-tiba melesat ke arah leher Ji Hao. Ji Hao akhirnya mengambil keputusan. Dia berbalik, dan menemukan bahwa dia berada di barisan yang sama dengan ketiga pemuda itu. Ji Hao memelototi ketiga pemuda itu, tersenyum kejam dan mengeluarkan tablet merah, yang diberikan kepadanya oleh Man-Man dan mewakili statusnya, dan memiliki kekuatan penghancur yang besar. Meskipun tablet itu hanya bisa digunakan sekali dalam satu waktu, kekuatan yang terkandung di dalamnya pasti lebih besar dari kekuatan penyihir senior manapun. Cahaya merah melintas di tablet, setelah itu, seberkas cahaya berapi-api langsung melesat keluar. Ketiga pemuda itu telah mengejar Ji Hao dalam barisan, dan Ji Hao memegang tablet dengan mantap ke arah mereka, tanpa menjabat tangannya sedikit pun. Lampu merah secara akurat menusuk kepala mereka bertiga, langsung menguapkan kepala mereka menjadi gumpalan asap. 3 berkas cahaya belati hendak memotong leher Ji Hao, karena kematian mendadak manipulator mereka. 3 berkas lampu belati berhenti di udara, dan dengan cepat meredup, menunjukkan 3 belati yang bersinar. Ji Hao tertawa, menyeka darah yang tergantung di sudut mulutnya sendiri dengan tangannya, lalu menjulurkan tangannya, dan menangkap 3 belati berbentuk bulan sabit yang sangat indah, sambil dengan senang hati melihatnya. Setelah beberapa saat mencoba, Ji Hao mengirim gumpalan kekuatan spiritual dan berputar di sekitar 3 belati untuk beberapa kali, dengan hati-hati meninggalkan bekas dengan kekuatan jiwanya pada masing-masing simbol mantra sudut yang telah timbul di permukaan ketiga belati ini. Setelah itu, dia langsung merasakan bahwa itu dia telah membangun hubungan magis tertentu dengan ketiga belati itu. Tertawa bangga untuk sementara waktu, Ji Hao berjalan ke 3 mayat tanpa kepala dan mengambil semua yang telah mereka bawa. Penemuan yang paling mengejutkan adalah tas seukuran telapak tangan yang ditemukan Ji Hao dari pinggang kakak magang tertua. Ruang dalam tas kecil itu sebenarnya setengah zang persegi, cukup besar untuk menampung sejumlah besar alat dan senjata. Beberapa saat kemudian, Ji Hao mengubah tubuhnya menjadi seberkas cahaya berapi-api dan terbang menjauh, dengan senyum cerah di wajahnya, sementara ketiga mayat itu telah menjadi 3 kepulan asap. Ji Hao tidak menyadari bahwa kera hitam seukuran kepalan tangan telah bersembunyi di hutan, dan menatap siluet Ji Hao yang menghilang dengan 3 mata manik-manik hijau yang terbuka lebar di wajahnya. Di dalam lembah rahasia, ada ventilasi seperti ventilasi vulkanik, api bumi, tanpa henti menyemburkan asap cian dan api ungu sepanjang tahun, bersama dengan lava lengket yang menyembur keluar dari waktu ke waktu. Setelah lava, yang menyembur keluar dari ventilasi, mendingin, akan selalu ada beberapa harta alam yang sangat berharga, yang hanya ada di inti bumi, yang dapat ditemukan di dalamnya. Selain itu, api bumi kecil dan campuran kadang-kadang menyembur keluar dari ventilasi, segala jenis dari 2 api ini dapat dibuat menjadi harta berharga oleh pendeta magus Gurunan Selatan yang sangat kuat dan pengrajin pembuat harta karun. Oleh karena itu, lembah rahasia kecil ini telah ditempati oleh negara Zurong, bersama dengan daerah dengan radius ribuan mil di sekitarnya.
Lembah rahasia dan seluruh daerah sekitarnya saat ini langsung berada di bawah yurisdiksi negara Zhurong. Negara Zhurong diam-diam membangun benteng di dalam lembah dan mengirim ratusan penjaga untuk menjaga tempat ini sepanjang tahun. Ji Hao terbang menuju lembah rahasia dengan kecepatan tertingginya. Saat terbang, dia telah mengutak-atik harta karun yang dia rampas dari 3 pemuda yang tewas sepanjang jalan. 3 belati terbang telah ditandai oleh kekuatan spiritual Ji Hao. Selain itu, masing-masing telah menyerap 1 tetes darah roh Ji Hao. Sekarang, ketiga belati itu telah berubah menjadi kekuatan emas yang sangat tajam dan bergabung dengan 3 jari Ji Hao. Biasanya, Ji Hao akan memelihara belati ini dengan kekuatan yang terkandung dalam darahnya, dan mengalir melalui pembuluh darah di jari-jarinya, secara bertahap meningkatkan kekuatan belati ini, sambil mengkonsolidasikan hubungan antara dirinya dan belati ini. Dengan cara ini, Ji Hao pada akhirnya akan dapat memanipulasi belati ini semudah dan sehalus memanipulasi lengannya sendiri. Mutiara putih, yang telah melukai Ji Hao dengan parah sebelumnya, sekarang telah berubah menjadi gumpalan kabut putih dan bergabung dengan tangan kanan Ji Hao. Sama seperti 3 belati, mutiara putih ini juga akan menyerap sejumlah kekuatan dari darah Ji Hao setiap hari untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, mutiara akan terus melepaskan kekuatan khususnya sendiri, sebagai umpan balik ke tubuh Ji Hao. Belum menyebutkan efek lain, setelah hanya 1 hari menggabungkan harta karun ini dengan tangannya, Ji Hao menemukan bahwa kekuatan pukulannya, yang diluncurkan oleh tinju kanannya, telah menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan pukulan yang diluncurkan oleh pukulan tangan kirinya. Tulang tangan kanannya rupanya menjadi lebih kuat dan lebih kokoh daripada tulang di tangan kirinya. Ji Hao merasa seolah-olah dia sekarang bisa menghancurkan kepala musuh, menggunakan tangan kanannya, mirip dengan bagaimana senjata berat itu berfungsi dalam pertempuran. Dari pemuda yang akhirnya muncul, dan telah dibunuh oleh Ji Hao, menggunakan tablet Man-Man, Ji Hao telah menemukan 2 pedang terbang pendek 5 inci. Setelah proses penandaan sederhana, Ji Hao menggabungkannya dengan 2 jari terakhir tangan kirinya. Sekarang, Ji Hao bisa membuat suara benturan logam yang keras, bernada tinggi, dan menakutkan hanya dengan membentangkan kelima jari tangan kirinya satu sama lain. Sihir khusus yang digunakan Ji Hao untuk menggabungkan harta karun ini adalah salah satu sihir yang berhubungan dengan pembuatan harta karun, yang telah diajarkan kepadanya oleh para pendeta magus yang lebih tua dari klan Gagak Api itu. Setelah penyihir senior Southern Wastelen akan mendapatkan harta sihir, warisan yang kuat, mereka akan selalu menggabungkan harta karun itu dengan tubuh mereka sendiri. Dengan bergabung dengan harta sihir, tubuh manusia bisa memiliki semua jenis kemampuan khusus. Ji Xia melakukannya, begitu juga dengan Ji Zuo, bahkan Ji Wu, anak yang telah memprovokasi Ji Hao ketika dia masih seorang magus pemula tingkat 3, telah menggabungkan senjatanya dengan lengannya. Mengutak-atik harta karun ini sepanjang jalan, pada saat Ji Hao akhirnya melihat lembah rahasia, yang telah diselimuti oleh rasa kekuatan tembakan yang kuat, meskipun kekuatannya belum meningkat, kapasitas bertarungnya telah meningkat beberapa kali lipat. Lembah rahasia itu kecil, karena ventilasi api bumi, hutan yang mengelilingi lembah telah layu sejak lama. Seluruh area sekarang ditutupi dengan bebatuan merah. Bahkan di musim hujan ini, di dalam area bermil-mil di sekitar lembah, tidak ada setetes hujan pun yang bisa jatuh ke tanah, semua tetesan hujan menguap karena udara yang sangat panas yang menyembur keluar dari ventilasi, bahkan sebelum mereka bisa mendekati lembah. Seluruh lembah rahasia saat ini dihujani sinar matahari yang cerah. Ji Hao telah menderita di bawah hujan lebat yang tak ada habisnya selama berbulan-bulan, tetapi sekarang tiba-tiba bergegas ke area di mana matahari bersinar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti berlari, dan mengangkat kepalanya, sambil menyipitkan matanya dan membuka tangannya, merasakan sinar matahari yang telah dia lewatkan begitu lama. Namun, pada saat berikutnya, 2 kuda berapi-api bertanduk bergegas bersama dengan raungan panjang dan bergema. 2 penjaga para dewa menunggangi punggung 2 kuda yang berapi-api, para penjaga ini mengenakan baju besi logam berat yang bahkan menutupi seluruh wajah mereka, dan memegang tombak berbentuk aneh di tangan mereka. Ujung tombak mereka, setengah zang panjang, menyemburkan zang serpihan api panjang sambil menunjuk ke dada Ji Hao dari kejauhan. "Nak," teriak salah satu penjaga dengan suara teredam, "ini bukan taman bermainmu."
Sebidang tanah ini milik negara para dewa, tidak ada orang Wastelen Selatan yang diizinkan datang ke sini tanpa izin, atau kami harus mengeksekusi Anda. Kau masih kecil, kata penjaga lain, suara penjaga ini terdengar sedikit lebih bagus, tetapi Ji Hao masih bisa dengan mudah mengetahui keangkuhan dari nadanya, kami tidak akan mengeksekusimu, tetapi kamu harus pergi secepat mungkin. Cari orang tuamu, biarkan mereka memukulimu dengan keras, untuk membuatmu ingat bahwa kamu tidak melakukan apapun yang dapat menyebabkan masalah bagi klanmu. Ji Hao tidak menanggapi, hanya diam-diam mengeluarkan tablet Man-Man. Kedua penjaga itu berhenti sejenak karena terkejut ketika mereka melihat tablet itu, lalu langsung melompat turun dari punggung kuda-kuda yang berapi-api, menjatuhkan tombak panjang mereka dan melepas helm mereka, dengan sopan berlutut di depan Ji Hao, memberi hormat padanya, dan berkata, tamu terhormat kami, mohon maafkan kami. Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Ji Hao menatap kedua penjaga ini dengan kagum. Dia menemukan bahwa kedua wajah mereka ditutupi sisik seperti sisik naga, dengan sepasang tanduk kecil terletak di masing-masing dahi mereka, jelas, mereka tidak murni dari umat manusia. Kedua penjaga ini sangat tinggi dan kokoh, mereka bahkan sedikit lebih tinggi dari Ji Hao sambil berlutut di tanah, ketinggian mereka akan mencapai setidaknya 6 meter jika mereka berdiri tegak. Saya harus pergi ke negara Zurong, dan menemukan Man-Man, tolong izinkan saya menggunakan formasi sihir transportasi Anda, kata Ji Hao. Para penjaga tidak mengajukan pertanyaan apapun, dan langsung membimbing Ji Hao ke dalam benteng, sambil mengaktifkan formasi sihir pengangkut yang mengarah ke area tengah negara Zu. Rong, untuknya, mata semua penjaga yang telah melihat Ji Hao, saat dia masuk, dipenuhi dengan rasa hormat. Ji Hao jelas menyadari fakta bahwa dia tidak mendapatkan rasa hormat dari para penjaga itu sendirian, semua perlakuan yang baik adalah karena dia memiliki tablet Man-Man. Jelas, para penjaga ini memandang negara Zurong sebagai negara dewa yang sejati, dan itulah mengapa tidak ada yang berani menantang tamu terhormat dari negara Zurong, dalam status. Cahaya merah yang menusuk mata tiba-tiba menyembur keluar dari formasi sihir pengangkut yang dibangun dengan kekuatan besar bumi. Tubuh Ji Hao tiba-tiba bergetar, dia merasakan kekuatan besar yang menakutkan datang ke arahnya dari segala arah, bahkan membuat tulangnya berderit. Ji Hao merasa seluruh tubuhnya akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Untungnya, baju besinya yang ketat melepaskan cahaya terang tepat waktu, dan memblokir 99% kekuatan untuk Ji Hao, membantunya bertahan dari tekanan besar itu. Beberapa saat kemudian, lampu merah perlahan meredup dan tekanan besar tampaknya telah menghilang juga. Ji Hao membuka matanya dan menemukan bahwa dia berdiri di alun-alun yang luas. Udara panas datang dari segala arah. Ji Hao melihat alun-alun raksasa yang dibangun dengan batu giok merah ini, dengan kaget. Kelompok formasi sihir pengangkut sepanjang 1000 mil terletak di alun-alun, puluhan ribu formasi sihir pengangkut bersinar dengan lampu terang atau redup, sekelompok besar orang masuk atau keluar dari formasi itu dari waktu ke waktu. Di udara, ribuan naga berapi-api melayang, naga nyata dan hidup yang tingginya 5 kaki dan tubuh mereka terbungkus api yang menyala-nyala. Naga-naga itu semua menginjak awan yang menyala-nyala dan melayang di langit, masing-masing dari mereka membawa puluhan penjaga Tuhan bersenjata lengkap, yang memegang tombak panjang dan membawa busur panjang. Lebih banyak penjaga bersenjata berjalan di setiap sudut alun-alun, suara langkah kaki mereka yang dalam namun bergema tampaknya mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas tempat ini. Tanpa ragu, jika ada yang berani melakukan hal-hal terlarang di alun-alun, atau ada musuh yang mencoba menyerang negara melalui formasi sihir pengangkut ini, akan langsung dihancurkan oleh para penjaga ini. Sama seperti Ji Hao, begitu Ji Hao muncul dari formasi sihir pengangkut, setidaknya 10 tombak panjang diarahkan ke arahnya, ujung tombak tajam itu dipegang erat di kulitnya. Ji Hao merasakan kekuatan tembakan yang besar dari masing-masing ujung tombak ini, dan bahkan tidak berani bergerak sedikit. Seorang pria tua, yang memiliki wajah yang sangat serius, dan mengenakan jubah panjang yang terbuat dari sutra merah emas, perlahan berjalan ke arah Ji Hao, sambil menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak pernah melihatnya, tidak mengenali baunya juga. Dia bukan dari negara Tuhan. Seorang barbar, bagaimana dia bisa sampai di sini? Tangkap dia, lempar dia ke tambang, buat dia bekerja di sana selama sisa hidupnya.
Periksa kelompok penjaga mana yang tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan biarkan anak ini sampai di sini melalui formasi sihir pengangkut. Merendahkan semua penjaga terlantar menjadi budak yang bertarung, dan kirim semua keluarga mereka ke tambang untuk bekerja selama 100 tahun. Bersambung.